Oke sahabat YouTube, saat ini kita dapat kesempatan review jejak sejarah di kota pahlawan Surabaya. Menurut cerita atau legenda masyarakat yang berkembang, konon katanya perkampungan kuno yang tepatnya di pinggiran sungai Kalimas menyimpan jejak kerajaan Majapahit. Nah, kita gak bakal lama, langsung ke lokasi. Selamat menyaksikan. Nah, ini jalan peneleh. Jagalan, termasuk kita keliling-keliling ya. Ini masih jagalan, berarti kita melewati beberapa gang ini. Berarti utaranya atau selatannya ya. Soalnya ini arah menuju ke selatan ini. Namanya juga musim lebaran ya, Lura. Ini Surabaya ini agak sepi gitu. Nah, ini Pandan Gang. Letak lokasi yang Sumur Jobong itu ternyata di sini ya. Ini lur gang yang menuju Sumur Jobong. Ya, ini sumur atau kita sudah memasuki gang ya. Ternyata keadaan yang di sini itu sangat sepi ya. Soalnya waktu apa ini musim waktu habis lebaran gitu. Alhamdulillah kita tidak sia-sia menunjukkan sahabat semua, kita sudah masuk atau mendekati ke lokasi ya. Kita langsung ke lokasi ya, lokasi temuan Sumur Jobong ini. Kayak gini loh, ini kondisinya waktu siang hari ya. Kita akan masuk yang dulunya ditemukan area sebelum COVID-19 ya Pak, atau tahun 2018 ya Pak? Ya, tahun 2018. Bisa, kalau tidak keberatan, bisa diperkenalkan atas nama sinten gitu. Nama saya Agus Santoso. Sebagai saya asli kelahiran Surabaya. Saya dilahirkan dulu di klinik ini, belakangnya Joko Dolok, klinik Dr. Gandhi. Terus dibesarkan di kampung ini, tepatnya di Pandan Gang 1 nomor 19. Pak, ini kan temuan, bisa dijelaskan temuan tahun berapa atau apa saja yang ditemukan di lokasi ini? Kalau di kampung Pandan ini di tahun 2018 tanggal 31 Oktober hari Rabu Wage itu telah ditemukan sebuah artefak atau Sumur Jobong namanya. Ditemukan pada saat perenovasian gorong-gorong, yang mana gorong-gorong yang dibangun oleh Belanda itu kedalamannya cuma 40 cm, lebarnya 60.
kemudian pengurus kampung itu mengajukan ke Dinas Pemerintahan Kota untuk pendalaman. Nah, ternyata dari pemerintahan kota pendalamannya itu diberikan 80 cm. Nah, pada saat penggalian 1 meter 80 cm itu sebelum menemukan sumur ditemukan tulang-tulang manusia yang berserakan di area itu juga. Kemudian dalam 1 meter itu ditemukan patahan bata besar-besar yang berjajar 1 meter persegi di atasnya sumur. Dan nggak disangka ketika itu saya menghentikan. Waktu itu yang menggali itu namanya Pak Gandhi. Pak Gandhi, stop Pak Gandhi, jangan dihancurkan, kayaknya di bawah ini ada tetenger kotak. Akhirnya tulang-tulang bata-bata itu dinaikkan semua sama Pak Gandhi. Lalu dinaikkan, terlihat seperti bibir sumur seperti huruf C. Kemudian dilingkarkan sama Pak Gandhi menjadi seperti cincin. Nah, akhirnya di dalam lingkaran itu sama Pak Gandhi digali dengan kedalaman 20 cm, terus dilanjutkan dengan Pak Kun. Saya tahan, Pak Gandhi, Pak jangan dihancurkan Pak, saya lapor ke Bu Evi, Ibu Farida. Nah, setelah saya lapor Bu Farida, baru datang ke lokasi, difoto, kemudian dikirim ke Pak Lurah. Lalu Pak Lurah mengasih instruksi, Bu Farida, tolong pekerjaannya dihentikan dulu, besok kita tidak, besok tanggal 1 November penelitian dari Dinas Pemerintahan Kota itu, dari Kearsipan Kota, terus Kebudayaan, Pariwisata, itu datang ke lokasi di temuan ini. Nah, setelah diteliti, dilihat-lihat, kemudian dari Dinas Pemerintahan Kota ini mengundang tim arkeologi peneliti artefak ini ke sini, yang dari BPJB Trawulan itu. Tanggal 2 November pukul 1.30 baru tim peneliti dari Trawulan datang, dilakukan penelitian. Setelah hasil dari penelitian, ternyata sumur Jobong ini banyak ditemukan di Trawulan Mojokerto juga. Ukurannya sama, ketebalannya sama, ketinggiannya sama, dinding sumurnya itu 20 cm. Pak, maaf ya, sebelum ada temuan sumur Jobong, pernah ada mimpi atau wish ya bahasa Jawanya? Ya memang pernah saya bermimpi itu saya menimpuk orang tua itu pakai baju kayak putih-putih loh, kayak baju putih-putih kayak sorbanan gitu, kayak akhirnya saya timpuk pakai bata badannya ini. Nah, akhirnya orang itu kok diem aja, habis itu diem aja. Akhirnya setelah saya timpuk itu dia menunduk, ya itu aja. Besok paginya saya mengawasi yang di sebelah barat ketika dia melakukan penggaliannya Pak Sueb. Pak Sueb itu menggali pas di tanah yang kering, kok tiba-tiba keluar belut putih gitu. Akhirnya sama Pak Sueb dinaikkan ke atas galian, terus saya ambil, saya masukkan ke ember, kasih air. Belutnya itu ya matanya merah, bibirnya merah, warnanya pun putih itu. Nah, akhirnya saya simpen sampai 2 minggu di rumah, nggak mau makan, nggak mau apa, saya takut ini. Saya lepas di sungai itu, sungai Kalimas depan. Kemudian selang 1 minggu baru ditemukan sumur ini, tepatnya tanggal 31 Oktober itu, hari Rabu Wage. Pak, ini kan kalau kita menisik dari kata pandean, kayak bahasa kuno gitu Pak. Apakah ini penilih dari pandean ini dulunya itu perkampungan kuno? Ya kalau menurut dongeng cerita orang mbah-mbah dulu itu ya memang dibilang kuno juga, karena ada bukti, yaitu dulu sebelum terbentuknya sumur itu ada cerita itu bahwa dulu di sini itu ada Mbak Sunan Ampel. Mbak Sunan Ampel itu menyiarkan agama
Islam di sini, kawasan Peneleh ini, Pandian Peneleh. Itu akhirnya berhasil mendirikan masjid di situ. Masjidnya nggak jauh dari lokasi ini. Kalau di sini kalau diukur ya, kalau di sini sampai ke sana lurus ini sudah masjidnya itu kurang lebih ya sekitar 400 meteran. Konon katanya itu berdekatan sekali dengan rumah waktu kecilnya Pak Karno. Kalau Pak Karno itu ya Pak Karno justru dekat di Kampung Pandian ini juga. Ini kan Pandian Gang 1, Pak Karno lahir di Pandian Gang 4. Sama semasa remajanya beliau kos berguru di rumah Pak Osyo Raminoto waktu SMA itu. Berarti ini diyakini sebagai perkampungan kuno ya Pak ya? Iya, kampung tua di Surabaya. Bisa dijelaskan lagi Pak, yang di atas itu kan ada sebuah kalau kita lihat ini prasasti Canggu itu, pengembangan Peneleh itu maksudnya gimana Pak? Ya, itu adalah ini temuan sebuah prasasti yang ternyata prasasti Canggu itu ada di Museum Nasional Jakarta. Waktu itu yang melakukan penelusuran teman-teman dari komunitas Begandring kota Surabaya. Konon dulu katanya cerita-cerita banyak sejarawan katanya prasasti Canggu itu nggak ada, hilang entah kemana. Ternyata keberadaannya tersimpan di Museum Nasional Jakarta itu. Apakah berkaitan dengan prasasti Canggu itu berkaitan dengan perkampungan kuno yang di Peneleh sini Pak? Iya, menurut dugaan para sejarawan itu kan ada di dalam prasasti menyebutkan nama Surabaya. Nah, Surabaya itu yang disebutkan di dalam prasasti Canggu itu juga ada itu juga Gesang, ya kan, seperti Pagesangan, terus Bekul, Taman Bungkul itu, terus Surabaya itu sisi utara Bekul itu. Ya diduga Surabaya itu ya kawasan daerah Peneleh ini sampai ke Tugu Pahlawan itu. Berarti Surabaya ini kan terkenal dengan sebutan kota pahlawan ya Pak ya, menyimpan jejak-jejak mistos atau misteri yang masih belum terpecahkan gitu Pak, terutama itu dari arek-arek Surabaya ya gitu Pak. Ini kan ada sebuah kayak legenda itu apa Pak yang kita di depan kita itu Pak? Ini bisa dijelaskan? Ini ada penulisan sketsa peta di sebuah dalam buku yang ditulis von Faber di buku Erwat S. Tegoboren itu, yang menggambarkan pada tahun 1275 itu ini adalah peta kawasan Pandian Peneleh Glagaharum. Berarti ini peta kuno ya Pak ya? Ya, bisa jadi. Berarti Surabaya dulu itu dengan abjad itu kan beda ya, Showi Pak ya? Iya. Gitu. Ini kebetulan Showi Rabaja. Kalau kita baca saat ini kan Showi ya Pak ya, baca ya. Itu kan ejaan lama itu Pak ya? Ya ini sudah tertulis di dalam buku Erwat S. Tegoboren ini mengatakan tentang nama Pandian Peneleh itu. Ya ini, makanya dengan temuan sumur Jobong itu tepat berada di Pandian itu juga. Dan di menurut keterangan ini juga dulu itu tempatnya para jawar-jawar kerajaan Singosari. Ada sebuah cerita folklore dari masyarakat di sini. Bisa dijelaskan itu cerita folklore dari masyarakat sini? Apakah di sini di kisaran lokasi ini ada sebuah artefak atau makam atau apa Pak? Kalau makam ya banyak sekali makam di sini yang berjejeran. Ada makam-makam yang di dalam rumah, ada yang di dalam. Jadi dulu kisahnya ini di sini adalah sebuah pemukiman awal, ya kan. Istilahnya kemudian cikal bakal kota Surabaya, yang mana di daerah sini itu ada kehidupan yang rumahnya itu berjauhan, berjarangan. Kalau ada keluarga yang meninggal itu dimakamkan di
pekarangan rumah, di area depan rumahnya itu ada yang di depan, ada yang di belakang gitu. Nah, pas setelah ada Belanda masuk, itu ada pelurusan kampung disimetrikan, penataan lingkungan. Nah, jadi di situ ketika penataan lingkungan itu diluruskan, itu ada temuan makam yang melintang di tengah jalan. Nah, makam ini yang dipindah ini nggak mau, kadang ada yang balik lagi, ada yang pindah sampai sakit, ada yang meninggal gitu. Itu cerita-cerita dari mbah-mbah dulu itu seperti itu. Kita langsung ke lokasi ya, ke lokasi temuan sumur Jopong ini. Kayak gini loh, ini kondisinya waktu siang hari ya. Kita akan masuk yang dulunya ditemukan area sebelum COVID-19 ya Pak, atau tahun 2018 ya Pak? Ya, tahun 2018. Coba kita masuk. Assalamualaikum, assalamualaikum, salam, assalamualaikum. Kita ditunjukkan lagi, ini ada fragmen tulang. Ini fragmen tulang-tulang manusia dan hewan yang ditemukan pada saat penggalian di area sumur Jopong. Ini juga apa besar patah-patah dan nama genteng pembuka. Keramik ya Pak ya? Iya. Itu keramik dinasti Yuan atau Song ya? Kita nggak tahu. Ini utuh ya loh, yang sisi sini. Ini sangat utuh sekali dan juga ada yang berjari garis 3 ya. Batu bata kuno, artefak yang ditemukan di sini. Ini coba kita sini, ini tulang-tulang hewan dan tulang-tulang manusia yang di lokasi ini. Pak, biasanya itu pengunjung daerah mana saja Pak? Kisaran Surabaya atau dari luar kota Surabaya Pak? Wah, kalau pengunjung itu udah mendunia. Ada yang dari Jerman, ada yang dari Australia, ada yang dari Jepang, ada yang dari mana? Banyak lah, Belgia apa gitu. Berarti Eropa mengunjungi daerah lokasi sini Pak? Iya. Terus ada Arab juga, terus ada kalau Indonesia ya banyak lah, Kalimantan pernah, orang Sulawesi juga pernah, terus orang Jawa Timur, Jawa Barat udah pernah kesini juga. Ingin mengetahui lokasi peninggalan dari zaman kerajaan gitu? Iya, betul. Bagi pemirsa, kalau terutama itu generasi milenial bahwa di Surabaya yang melegenda dengan kota pahlawannya menyimpan jejak-jejak misteri atau legenda masyarakat yang berkembang. Di sini ada sumur Jopong gitu. Ini kondisinya yang di penilih gitu loh. Kayak gini. Sekian dulu review kita yang di sini. Semoga lestari dan semoga terjaga. Akhir kata, rahayu, salam budaya, jasmah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, mari lestarikan alam Nusantara dan juga leluhur Nusantara. Wassalam.